Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Baik anak-anak semua, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah, bisa melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan keadaan yang sehat. Tentunya di pertemuan ini kita membahas tentang materi kedua, yaitu materi sifat-sifat Allah. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya ingin tahu semangatnya anak-anak dulu. Coba tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Ganda. Tunggal. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Baik, saya aktifkan dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Afrin, Erlin, tidak masuk kenapa? Mudah-mudahan segera diberi kesehatan dan kesembuhan ya. Irsyad Amrullah, Emizam, Nuril Zahi, sakit, mudah-mudahan segera diberi kesehatan dan kesembuhan. Rizka Nur Hidayah, Tarisa, Zuhro Naila. Alhamdulillah, dua yang tidak masuk ya karena sakit ya. Baik, kita lanjut. Anak semua belum ke pelajaran ya, seperti biasa. Silakan ketua kelas berdiri untuk memimpin doa sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Silakan. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah selesai. Alhamdulillah, kegiatan berdoa sudah dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih kepada ketua kelas. Anak-anak masih semangat, sehat semua ya. Baik, sebelum ke materi saya ingin tahu anak-anak, siapa itu Allah? Tuhan kita, Tuhan umat Islam. Allah mempunyai sifat. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajibnya ada berapa? 10. Pinter-pinter semua. Mungkin anak-anak pernah dengar dan sering dengar di musola, di masjid ya. Wujud Bilang kokoh mukhalafatul lil hawadisi. Qiyamu bi nafsihi wa thaniyah qudrat iradatil muhayyat. Sama fasol
setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah, anak-anak bisa mengerti, bisa menganalisis, bisa menerapkan, dan bisa memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penerapan perilaku mengimani sifat-sifat Allah. Baik anak-anak, akan Bapak bagi kelompok ya. Di situ kalian akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Kelompok yang pertama sebelah sini ya, sesuai kelompok yang pertemuan pertama dulu ya. Kelompok yang kedua di depan, kelompok yang ketiga sebelah kiri Pak Darul. Paham ya? Baik anak-anak, kelompok sudah terbentuk ya. Silakan setelah ini kalian menyesuaikan diri dengan anggota kelompoknya, mendiskusikan tentang pengertian sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah sebagai penunjang untuk kalian berdiskusi kelompok untuk merumuskan tentang pengertian dan penjelasan arti-arti dari sifat Allah. Anda harus kasih lembaran untuk tugas kelompoknya ya. Silakan duduk, disesuaikan duduknya dengan anggota kelompoknya. Bisa kursinya dibalik. Jangan lupa tulis kelompoknya, tulis tugasnya, dan nama-nama kelompoknya serta nomor absen masing-masing. Sudah selesai ya? Silakan yang pertama dari kelompok 1. Dibagi oleh siapa? Silakan. Silakan. Ucapkan salam, perkenalan, dan akan menyampaikan sifat wajib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmira Zali Afka. Nama saya Muhammad Anita Sarasati. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sifat-sifat wajib. Wujud ada, kidam dahulu, bakok kekal, mukhalafatul lawanisi, berbeda dengan makhluk, qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kedua, silakan perwakilan dari kelompok kedua. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Silakan dipresentasikan. Sifat Allah yang selanjutnya yaitu wahdaniyah yang artinya esa, iroda yang artinya kuasa, iroda yang artinya berkehendak, alam yang artinya mengetahui, dan hayya yang artinya hidup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari semua kelompok sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, mengerjakan dan sudah mampu menjelaskan tentang pengertian sifat-sifat Allah. Anak-anak semua, kita simpulkan ya tentang sifat-sifat Allah. Tentang apa? Sifat-sifat Allah. Sebelumnya bisa kalian lihat di depan layar. Terlihat nggak? Dari presentasi per kelompok tadi dapat kita simpulkan tentang pengertian sifat-sifat Allah. Bisa dilihat di peta konsep. Yang pertama tentang pengertian sifat-sifat Allah. Sifat adalah ciri-ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Dan sesuatu yang diberi sifat Allah, zat yang mempunyai sifat. Sifat-sifat Allah terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat syar'i. Apa sifat wajib itu? Sifat wajib sifat yang harus, yang mutlak dimiliki oleh Allah. Yang jumlahnya ada berapa tadi? 20 sesuai dengan yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok tadi. Yang pertama wujud, artinya pinter. Coba saya ingin tahu yang kedua. Anjar. Tidak artinya apa? Dahulu pinter. Yang ketiga Safira. Bako artinya apa? Kekal. Hanya Allah yang kekal. Selain Allah tidak bisa kekal. Ada batasnya semua. Selanjutnya mukhalafatul lil hawadits. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk pencipta, berbeda dengan yang diciptakan. Selanjutnya qiyamuhu bina, apa artinya? Berdiri sendiri. Wahdaniyah. Wahdaniyah Allah itu tunggal. Sesuai keterangan dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa tunggal. Qudrat, kuasa. Allah berkuasa atas semua yang ada di langit dan yang ada di bumi serta di alam yang lain. Iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiron, tentang kalimat. Nah, itulah sifat wajib bagi Allah beserta artinya. Kira-kira ada yang berani enggak mengucapkan sifat wajib bagi Allah? Ya, siapa? Nizam. Nizam, silakan berdiri Nizam.
Wujud artinya ada, Hikam artinya dahulu, Waqo artinya kekal, Muqaddamatul Wajhi artinya berbeda dengan makhluk, yang mengombinasi artinya berdiri sendiri, Wahdaniyah artinya esa, Hujro artinya kuasa, Iroda artinya kehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat sama artinya hidup, sama artinya mendengar, pesan kasar artinya melihat, kalam artinya berfirman, Qadiran artinya maha kuasa, Muridan artinya maha berkehendak, Aliman artinya maha mengetahui, Hayat artinya maha hidup, Sami'an artinya maha mendengar, Basiran artinya maha melihat, Aliman artinya maha berfirman. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Niza. Dari 1 sampai ke 20 sifat-sifat wajib Allah beserta artinya. Baik anak-anak, silakan anak-anak selanjutnya melihat ke depan. Sifat wajib bagi Allah ada 20 seperti tadi yang sudah diucapkan oleh Nizam. Allah mempunyai sifat wajib, juga mempunyai sifat sifat mustahil. Itu kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib Allah wujud, mustahilnya dan artinya apa? Tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Adanya alam dunia dan isinya, adanya kita di sini semua merupakan bukti adanya Allah. Yang kedua, Qidam. Sifat mustahilnya artinya baru. Mustahil Allah baru ada. Allah ada sebelum semua yang ada di dunia dan di langit beserta isinya ada. Selanjutnya bakal. Mustahil Allah mempunyai sifat fana. Fana artinya rusak atau binasa. Allah maha kekal, tidak akan rusak, tidak akan hilang. Selanjutnya apa? Mukhalafatul sifat mustahilnya yang artinya tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Pencipta tidak akan sama dengan yang diciptakan. Paham sampai di sini? Selanjutnya sifat wajib bagi Allah ke-18 apa? Sami'an artinya mustahil Allah memiliki sifat artinya 19 Basiron artinya maha melihat. Mustahil Allah memiliki sifat artinya dan yang terakhir mutakalliman. Allah maha mustahil Allah memiliki sifat-sifat Allah. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil,
Dan yang ketiga, sifat jaiz. Bukti kebenaran bahwasanya Allah memiliki sifat wajib seperti yang anak-anak lihat di layar depan. Wujud, buktinya apa? Idam, dahulu, buktinya apa? Adanya ciptaan pasti terlebih dahulu adanya sang pencipta. Bakok, kekal, buktinya apa? Semua benda yang ada di dunia pasti rusak, hanya Allah yang maha kesal. Kemudian mukhalafatul hawadisi, pencipta pasti berbeda dengan ciptaannya. Yang menghubungi nafsi, buktinya apa? Allah tidak butuh manusia atau apapun. Allah tidak butuh manusia atau siapapun. Allah tidak butuh selain Allah sendiri. Gak butuh manusia, gak butuh bantuan malaikat, gak butuh bantuan makhluk lain. Karena Allah yang menciptakan semua makhluk. Wahdaniyah, buktinya apa? Allah tidak butuh manusia atau apapun. Kudrat, buktinya apa? Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kalau manusia ada batasnya ya? Contohnya apa? Ya benar, jadi presiden aja ada masanya. Kemudian jadi Pak Lurah juga ada masanya, ada batasnya. Jadi bupati juga ada batasnya. Jadi orang berpangkat yang mempunyai jabatan ada batasnya. Hanya Allah yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Kemudian iradat apa? Buktinya kehendak Allah tidak terbendung. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu menghalanginya atau membunuhnya. Ilmu, buktinya apa? Iya, pengetahuan Allah tidak terbatas. Hayat, buktinya apa? Semua makhluk pasti mati. Kecuali siapa? Allah. Itu menjadi bukti. Dalilnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Kecuali Allah. Selanjutnya anak-anak bisa dilihat di depan. Perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah. Sebagai manusia, kita wajib beriman akan sifat-sifat Allah. Apakah hanya cukup dengan kita beriman? Tidak, tentunya harus kita terapkan dalam perilaku sehari-hari. Apa? Yang pertama, apa? Menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah. Seperti yang diterangkan atau firman Allah dalam surat apa? Al-Fatihah, benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami meminta, kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Jadi ada apapun berdoanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang rendah, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Dalam perilaku sehari-hari sebagai orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah, perilaku kita selalu rendah hati, tidak sombong, tidak cong, tidak selalu mengunggulkan diri, menghargai orang lain, tidak merasa lebih hebat, semua sama, hanya Allah yang maha kuasa yang maha mengetahui. Tiga, taat beribadah
dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Sebagai seorang mukmin, orang yang beriman akan sifat Allah, perilaku dalam sehari-hari hendaklah kita selalu taat beribadah seperti ya benar, sholat 5 waktu, melaksanakan tidak pernah terlambat, tidak pernah bohong, melaksanakan sholat 5 waktu, dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Apapun yang kita dapat, hendaknya kita syukuri sebagai bentuk perilaku kita sebagai orang mukmin beriman akan sifat-sifat Allah. Kemudian tadi yang sesuai disampaikan oleh kelompok 3 tentang identifikasi sifat-sifat Allah. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Seperti yang kalian lihat di depan, yang dipresentasikan dari kelompok 3 tadi, sifat nafsiyah yaitu wujud. Kemudian sifat-sifat salbiyah kitab, baqa, mukhalafatu, qiyamuhu, dan yang tergolong sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan yang terakhir yang disampaikan kelompok 3 tadi, sifat maknawiyah, yang tergolong dari sifat maknawiyah, qadirat, muridan, halian, sahiyan, sahian, basirat, mutakalimah. Apa sifat nafsiyah tadi? Sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Kalau salbiyah, sifat ma'ani, yang terakhir sifat maknawiyah, apa artinya? Sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Pintar, tepuk tangan untuk anak semua. Selanjutnya anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah melaksanakan dan mengerjakan dengan baik tugas berkelompok, sekarang kerjakan soal ini untuk diri sendiri, mengerjakan sendiri-sendiri. Sudah mendapatkan soal semua? Silakan dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jangan lupa tulis nama kelas dan juga nomor absen untuk harus memberi nilai nanti.
Sifat Allah diidentifikasi ada 4. Yang pertama sifat zat, yang kedua sifat sifat, yang ketiga sifat, dan yang keempat sifat maknanya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah usai, dan alhamdulillah tadi anak-anak sudah melaksanakan tugas kelompok dan tugas individu dengan baik. Sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas memimpin doa selesai belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membahas materinya. Jangan lupa belajar, bukunya dibaca di rumah ya. Selalu belajar. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, Bapak. Langsung pulang, jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar. Ayo, nggak boleh dorong-dorongan gitu, nggak boleh dorong-dorongan gitu. Antri ya.